Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara setahun terakhir saya berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Dunia mengalami banyak pergolakan hari-hari ini dan kita tahu ada kabar baik lah yang kita dengar di bulan lalu ya, bahwa Korea Utara sama Amerika sudah mulai jabatan tangan. Tapi jangan senang dulu karena Amerika kemarin mengeluarkan keputusan bahwa masa darurat nasional terkait dengan Korea Utara akan diperpanjang sampai 2019. Jadi intinya rakyat Amerika tetap harus siap-siap, jangan terlena kalau rudalnya datang. Nah, jadi mereka belum mau lepas. Tapi kita berdoa bahwa masa-masa ini ada penuaian yang besar. Amin. Bapak Ibu, Alkitab itu menurut saya luar biasa sekali. Kitab suci besar itu banyak di muka bumi yang banyak dipakai. Tapi saya nggak ngerti selain daripada kitab ini. Kitab luar biasa itu menurut saya PL dan PB. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau yang lain silahkan tanya sama yang lain saja. Saya tidak terlalu mau kasih komentar. PL dan PB itu luar biasa. Kalau saya membaca PL dan PB, PL itu dibuka, Perjanjian Lama dibuka dengan pernikahan di Taman di Eden. Jadi soal keluarga. Perjanjian Baru dibuka dengan silsilah Tuhan Yesus bicara mengenai keluarga. Kalau saya tanya, Bapak Ibu pasti bisa jawab. Kapan Tuhan Yesus menunjukkan mujizat yang pertama secara publik? Jangan salah, pernikahan di Kana bukan mujizat pertama Tuhan Yesus. Pernikahan di Kana bukan mujizat pertama Tuhan Yesus. Itu mujizat pertama secara publik. Di mana Tuhan Yesus bikin mujizat pertama? Di rumah. Makanya Maria bisa bilang sama orang yang di pesta itu. Apa yang dia bilang sama kamu, perbuatlah. Berarti Maria tahu bahwa ini anak dia satu ini sudah biasa bikin mujizat di rumah. Ingat umur 12 tahun Tuhan itu bertanya jawab dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang pintar-pintar yang ada di bait suci. Dan tentu saja dia menang. Itu mujizat juga. Jadi mujizat secara publik yang pertama di mana? Di pesta pernikahan di kota Kana. Nah sejak hari itu dibahas, sekarang banyak orang Kristen di Indonesia kalau nikahin anak Selasa. Karena pernikahan di Kana itu Selasa. Orang Yahudi percaya hari paling baik Selasa. Di Jakarta jangan coba-coba, nggak ada datang. Bayangin aja lagi macet kok nikah gitu ya. Nikah itu Sabtu Minggu. Kalau Minggu teman-teman datang, pendeta nggak datang kan gitu. Kalau Sabtu datang semuanya. Makanya orang banyak milih nikah hari, iya setiap hari baik. Jadi bebas mana saja boleh ya. Kalau Anda pengen yang simple, yang cepat, yang sepi, Selasa. Nah, gitu ya. Mau lebih sepi lagi Senin. Nah Senin depan besok nih habis liburan panjang, ini bakal macet nih. Ya, jadi silakan saja pilih harinya. Nah PL dibuka dengan pernikahan Taman Eden, PB dibuka dengan silsilah keluarga, mujizat pertama secara publik Tuhan Yesus ada di kota Kana, dan kita tahu bahwa PB ditutup dengan pernikahan anak domba yang di sorga. Anda bisa bayangkan, tematiknya keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga. Yuk kita lihat, kitab PL terakhir itu apa? Maleakhi 4. Maleakhi 4 kita akan lihat firman Tuhan di pasal yang terakhir. Maleakhi 4 ayat 5. Maleakhi 4 ayat ke-5. Maleakhi 4 gampang ketemunya. Sebelum Matius. Nah ini ada. Nah nggak usah dibuka Bapak Ibu, ini ada. Jadi nanti pas dibuka nggak ketemu malah gak enak sama sebelahnya. Ini ada. 2, 3. Sesungguhnya Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya Yom Yahweh. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bapak Ibu, sebelum Tuhan datang selalu orang Yahudi percaya ada seorang nabi yang diutus sebagai pembuka jalan, forerider. Nah kita tahu orang Yahudi itu sebetulnya memiliki, puji nama Tuhan, masih mau ke Israel Bapak Ibu? Sudahlah, urungkan niat saja. Jalan-jalan saja, bisa pilih Asia, bisa pilih Australia. Belum dibuka untuk ke sana. Jadi kita bisa tunggulah nanti, ya kita berharap dibuka lagi. Tapi kalau nggak pun dibuka juga nggak apa-apa. Karena gini, ke Israel nggak ke Israel, nggak ada hubungan sama sorga nggak sorga. Pak saya belum pergi Pak nggak ke sorga, nggak ada hubungannya. Gitu. Yang penting terima Tuhan Yesus. Tapi kalau bisa ke sana ya puji Tuhan. Nggak ke sana juga nggak apa-apa. Di rumah lebih enak, ya toh? Nggak kena panas. Saudara Tuhan, orang Yahudi percaya bahwa ada 2 nabi terbesar yang mereka junjung. Banyak nabi. Yang pertama adalah Moshe. Moshe dikenal sebagai the prophet of law. Nabi hukum. Makanya Musa dihormati luar biasa. Bapak Ibu jangan sepelekan Musa. Musa dihormati di Timur Tengah. Kalau nggak percaya pergi ke Kairo, Mesir, maki-maki Musa di sana. Bisa hilang kepala kita.
Ia dihormati bukan cuma di Israel. Seluruh Timur Tengah hormat sama Moshe. Opung satu ini luar biasa sekali. Nabi kedua yang dihormati orang Yahudi yang tahtanya masih ada sampai hari ini. Tahtanya masih ada di Israel sampai hari ini adalah Nabi Elia. Elia dikenal sebagai the prophet of temple. Nabi yang mengembalikan pujian penyembahan beribadah kepada Tuhan yang benar. Dan Nabi Elia dipercaya orang Yahudi sampai hari ini akan menjadi pembuka jalan Mesias. Makanya John the Baptist itu memiliki roh dan kuasa Elia. Karena dia bertugas untuk membuka jalan Tuhan Yesus. Nah sebelum Tuhan datang kali yang kedua, selalu akan ada, sebelum Tuhan datang selalu akan ada pengurapan Elia yang dicurahkan. Berarti hari-hari ini kita menantikan Tuhan datang, itu berarti akan ada pengurapan Elia. Dan pengurapan Elia manfaatnya apa? Benefitnya apa? Kita lihat ayat 6. Ini kita udah lama gak ketemu nih setahun. Jadi belum mulai khotbahnya, belum. Ini baru pembukaan. Belum, saya gak bahas ini. Gitu. Jadi yang mencatat, nah nanti dulu. Ini cuma cerita dulu. Maka Nabi Elia akan membuat hati bapak-bapak balik sama anak-anaknya. Dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan Tuhan pukul bumi sampai musnah. Coba renungkan sebentar. Apa manfaat dari datangnya pengurapan Elia atas kita semua ini? Jadi menjelang Tuhan datang, engkau dan saya adalah orang yang dipersiapkan untuk membuka jalan Tuhan datang. Pengurapan Elia ini tipe pengurapan yang salah satunya adalah membuat bapak balik sama anak, anak balik sama bapak. Supaya jangan Tuhan pukul bumi sampai musnah. Jangan sampai salah, saya akan ulang pelan-pelan. Pengurapan Elia akan membuat hati bapak balik sama anak, anak balik sama bapak. Tujuannya supaya Tuhan jangan pukul bumi sampai musnah. Jadi kalau bapak balik sama anak, anak balik sama bapak, bumi gak musnah. Padahal Bapak, Ibu, dan saya membaca di kitab Wahyu yang sangat jelas, clear, ceto welo-welo. Bahasa aslinya kan gitu. Kita baca di kitab suci jelas, di kitab Wahyu, bumi pasti musnah. Saya ulang. Bapak balik sama anak, anak balik sama bapak, bumi gak musnah. Padahal kita baca kitab Wahyu, bumi pasti musnah. So berarti peristiwa bapak balik sama anak, anak balik sama bapak sepanjang zaman pasti gagal. Saya ulang. Bapak balik sama anak, anak balik sama bapak, bumi tidak musnah. Padahal kita tahu bumi pasti musnah. Berarti peristiwa bapak balik sama anak, anak balik sama bapak, pasti gagal. Lalu Anda tanya sama saya, Pak, kan ada dong, ya tuh. Ada dong bapak balik sama anak, ada. Di mana? City of Love. Ya, ada, pasti ada. Plus pembicaranya, pasti ada. Masa sih? Pak, bagaimana kalau ada bapak balik sama anak, anak balik sama bapak? Atau gimana? Pasti ada dong, ada. Lalu terus bagaimana Pak? Berarti kalau ada bapak balik sama anak, anak balik sama bapak, sepasang ini tidak akan melihat bumi musnah. Berarti mereka bisa jadi rapture pengangkatan. Ternyata dari sini logikanya saya baru ngerti. Oh, ternyata salah satu dari banyak kriteria sebuah pengangkatan adalah bapak sama anak rukun. Yang begini Jakarta jarang bro. Adanya City of Love, Sudirman, tengah plus pembicaranya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, kan gitu. Nah bicara cerita mengenai keluarga, kita harus tahu bahwa kita tidak punya sama sekali teladan soal ini. Tolong tangkap. Teladan soal keluarga di Alkitab itu minim sekali, bahkan saya mau beritahu jarang. Sebagai sebuah pertanyaan Bapak Ibu, jawab saya. Satu kata saja, ini ngomong kita nggak terlalu banyak, kita dekat. Berikan saya sepasang bapak sama anak di PL atau di PB. Hamba Tuhan, bapak sama anak. Yang dua-duanya dipakai Tuhan dahsyat dan hidupnya baik. Kalau bapak baik, anak hancur ada. Anak baik, bapak hancur ada. Dua-dua hancur paling banyak di Alkitab. Yang saya mau tanya, carikan saya di Alkitab hamba Tuhan, sepasang bapak dan anak, yang dua-duanya dipakai Tuhan dahsyat dalam hidup yang rukun dan baik. Silakan, selain Abraham sama Ishak, silakan. Ide? Daud sama Salomo, baik. Daud hobinya apa? Senior, senang istri orang. Salomo menyembah berhala, puji nama Tuhan. Gagal. Ada lagi? Ada yang bilang, Joseph sama Tuhan Yesus,
Hamba Tuhan Pak Bu, bukan Tuhan, hamba Tuhan. Jadi jangan sebut Tuhan Yesus. Rasul-rasul anaknya gak pernah dibahas. Anaknya Paulus gak pernah dibahas. Anaknya Lukas, Petrus gak pernah dibahas. Petrus itu baik sekali. Tuhan gak punya rumah, Tuhan tinggal di mana? Anak manusia gak punya bantal buat kepala alias homeless. Jadi nginep di rumahnya Petrus, ibu mertua Petrus sakit, Tuhan sembuhkan. Berarti Petrus itu cinta ibu mertuanya seperti mantu yang ada di City of Love. Puji nama Tuhan. Teruskan, ada ide Bapak Ibu? Sepasang hamba Tuhan di PL atau di PB mana saja yang dipakai Tuhan luar biasa selain Abraham dan Ishak? Ya, jawaban tidak ada. Jawaban tidak ada. Nah, ada yang berhikmat. Udah diem aja, setelah salah, udah diem aja. Nah, ya jawaban tidak ada. Kita akan bahas sebentar soal Abraham. Ini khotbah dimulai, kita bahas soal Abraham. Yuk, Kejadian 22. Saya tidak akan bacakan semua, saya percaya Bapak Ibu sudah sering baca. Nah, ini kisah menarik. Nah, sebelum saya akan membacakan Kejadian 22, kita akan melihat sebentar. Ini bukan saya, ini Kompas yang tulis. Yuk kita tayangkan yuk, Kompas. Ini Pak Niko pernah sampaikan bulan November tahun lalu. Risiko kurangnya peran ayah. Jangan bilang, saya orang tua tunggal, gak ada masalah ya. Kurangnya peran ayah bukan berarti, saya punya suami. Belum tentu seorang ayah itu hadir. Pak, saya orang tua tunggal, Pak, puji nama Tuhan. Saya diberi kekuatan sebagai ibu tunggal untuk memelihara anak saya. Dan saya berperan sebagai ayah dan ibu, gak apa-apa. Yang penting kalaupun suami saya sudah meninggal, Pak. Anak saya sekarang tidak punya ayah, tapi saya jadi ibu yang double function. Oh, enggak apa-apa. Kalau tidak punya ayah, tapi ada kakak Anda atau omnya anak ini yang bisa menjadi ayah, atau ada kakeknya yang bisa menjadi ayah, atau ada gembala kul atau gembala gereja yang bisa menjadi ayah, fathering, enggak ada masalah. Jadi ini peran. Orangnya hadir pun kalau tidak berperan percuma. Kita lihat resikonya. Ini resiko bukan cuma independen, ini semuanya vicious cycle. Berputar-putar. Kita lihat yang pertama, kiri paling atas. Bapak kalau jarang ada di rumah dalam kehadiran seorang anak, paling kiri paling atas. Kemiskinan apa? Anda boleh tanya survei, kenapa orang miskin? Salah satu alasan orang miskin adalah karena ayah tidak hadir di rumah. Makanya bapak-bapak, jangan sering tidak hadir. Resikonya nanti miskin. Anda boleh tanya, kita keluar dari tempat ini, kita akan bertemu dengan banyak khalayak orang. Dan Anda pasti menemukan orang-orang yang dananya sedikit miskin, atau sedikit kurang. Cek baik-baik, kita akan menemukan dengan kaget sekali. 75% adalah karena mereka hidup sendiri, tanda kutip. Tanpa dukungan seorang ayah. Miskinnya 4 kali lipat. Kalau sudah miskin, pindah kanan atas. Sekolah enggak? Enggak. Kalau sudah miskin, enggak sekolah. Nganggur toh? Kalau nganggur turun bawah, ngapain? Drugs dan alkohol. Kalau drugs sama alkohol nggak kuat, turun, pasti bunuh. Tapi kalau kuat, perilakunya apa? Kekerasan. Kalau kekerasan, nah sini kekerasan, pindah ke kiri. Dia akan melakukan pelecehan atau tindakan perkosaan. Akibatnya akan terjadi kehamilan luar nikah. Hamil, aborsi. Ketangkap polisi, masuk penjara. Di penjara nganggur, gendut. Kiri paling bawah. Pak, sebelah saya gemuk. Shhh. Ini yang di penjara gemuk, bukan di sini. Ini vicious cycle. Sekarang di beberapa tempat dalam pernikahan, di beberapa gereja di rayon kita juga, itu nggak cuma konseling, psikologi dibahas. Tipenya istri, tipenya melankolik, rapi total. Suaminya selodreh, ceroboh. Siap nikah, oh kita saling mencintai. Oh sebentar dulu. Kenapa Pak, kenapa sih mau menikah di gereja tuh per 3 bulan, 6 bulan, ada setahun lagi. Lama bener Pak. Ya itu adalah admin. Tugas kamu diselesaikan, ikut ikut bimbingan pranikah, nanti tugas gereja adalah admin. Tapi kami saling mencintai Pak, cinta urusan kamu. Urusan kami administrasi, kan beda. Ini harus jelas nih. Gak ada hubung, gereja gak ngurusin cinta. Yang mau nikah urusin cinta, admin urusan kita kan gitu. Nah ini, jadi muter-muter gitu. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke, matikan dulu. Kita lihat firman Tuhan Kejadian 22. Bapak Ibu saya tidak akan membaca karena Bapak Ibu sudah membaca firman luar biasa sekali. Saya tahu Bapak Ibu pencinta firman Tuhan. Apa buktinya di tengah orang masih liburan, Anda masih ke gereja. Gitu.
Kita kenal seorang hamba Tuhan bernama Abraham. Namanya Abram, Tuhan ganti jadi Abraham. Dan Abraham ini diuji imannya. Bapak Ibu masih ingat tidak? Banyak orang mengira bahwa mempersembahkan Ishak itu adalah ujian iman Abraham. No! Mempersembahkan Ishak itu ujian iman dua orang. Abraham diuji, Ishak diuji. Karena Ishak pas mau diserahkan, sudah 30 tahun lebih usianya. Sudah besar, berjenggot, berkumis, six pack, nge-gym. Ishak sudah 30 tahun lebih. Abraham sudah 130 tahun lebih. Kalau Ishak gak mau dipersembahkan, dia karate bapaknya akan jatuh. Jadi ini anak dipersembahkan tuh rela. Bapak dipakai Tuhan tuh banyak. Tapi jarang bapak yang ngerti pemakaian Tuhan dalam diri anak. Anak dipakai Tuhan banyak. Tapi jarang bapak yang ngerti anaknya dipakai Tuhan. Banyak sekali suami dipakai Tuhan. Jarang istri yang paham. Banyak istri dipakai Tuhan, jarang suami yang paham. Saya bilang sama anak saya gak perlu banyak cerita soal aturan. Saya cuma bilang gini aja. Daddy adalah seorang hamba Tuhan. Daddy pendeta. So, bertindaklah sebagaimana seharusnya sebagai anak pendeta. Saya gak bilang gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atur saja pokoknya. Saya berusaha ngerti bagaimana Tuhan pakai dia. Tapi dia juga harus ngerti bapaknya dipakai Tuhan. Saya harus ngerti Tuhan pakai istri saya. Tapi saya juga harus ngerti saya dipakai Tuhan. Jadi saling harus ngerti. Abraham itu disuruh Tuhan kasih Ishak. Ishak tuh bisa ngertiin loh. Bapaknya ini akan nyenangkan Tuhan kalau dia mati. Ishak mau loh. Modal Ishak ini. Waduh, jarang di Jakarta. Ada di mana? Anda sudah jawabannya. City of Love, Sudirman. Dan pembicaranya kan gitu saja. Gitu. Sudah si Tuhan. Jadi intinya, Anda tahu dramatisasinya lah. Abraham naik Gunung Moria. Ishak ikut, Abraham bawa belati, dia bawa api. Dan Ishak tuh bawa kayu kan. Kalau dia umur 8 tahun, gak kuat kayunya. Itu meranting. Itu sudah 30 tahun. Dia bawa kayu dan cerita dramatisasinya. Daddy sudah bawa api, Daddy sudah bawa belati, Daddy sudah bawa kayu. Nah korbannya mana Daddy? Abraham dengan curah air mata. Dramatisasi. Dia berkata, biar Tuhan siapkan nanti nak. Gitu. Sampai di Gunung Moria, makanya saya mau beritahu kenapa sih orang gak percaya bahwa Ishak sudah besar. Ingat Abraham naik ke Moria tuh bawa 2 bujang, 2 gorila. Karena kalau sampai Ishak menolak, 2 gorila siap untuk merejeng. Ingat kalau anak 8 tahun diikat selesai. Ishak tuh ngerti, papi kalau itu senangkan Tuhan, korbankan aku. Toh kalau aku mati, aku bisa bangun lagi. Bapaknya pun percaya, kalau anaknya mati bisa bangun lagi. Ini hamba Tuhan 2 ini, bapak anak kelop. Satu setel, sepasang. Ya. Jadi akhirnya diikat oleh Abraham. Dan sebelum itu, api dinyalakan. Dan kemudian belati diambil. Di dalam nama Yahweh. Apa yang terjadi? Malaikat datang dan berkata, stop! Jangan dibunuh. Aku tahu isi hatimu Abraham. Engkau lebih mencintai aku ketimbang anakmu. Lepaskan anak itu. Aku ganti dengan domba. Ada domba di sana. Bikin kikil, tongseng, tengkleng. Nah itu dia. Ini ide bagus buat makan siang nanti. Jadi Abraham mengambil itu domba, dibuatlah tongseng. Oke. Pulang nih mereka, pulang. Kita baca firman Tuhan. Ayat 19. Kejadian 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Tuh 2 tuh. Dan ingat bujang zaman dulu kayak zaman sekarang. Ceking kurus. Oh bujang zaman dulu. Oh gorila-gorila semua. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Anda bisa bayangkan. Dan tolong mengerti, Sarah beda 90 tahun dengan Ishak. Sarah pelihara Ishak seperti keramik. Dan tolong mengerti, anak laki di depan mami. Mau jenggot, mau six pack, mau kumis, tetap anak kecil. Saya ini udah nikah nih, udah bawa anak pulang, ketemu mami. Kotanya beda, jarang ketemu. Kalau dia ulang tahun pulang, dia akan ngambilkan nasi buat cucunya. Terus saya pun diambilkan, mam, aku ambil sendiri. Sudahlah kapan lagi vlog nasi, datang itu. Saya kurangi ngamuk. Makan tuh yang banyak, mam. Saya udah gak muda lagi. Kebanyakan karbo, bahaya. Kurangi karbo. Nasi banyak tuh biar kuat, biar khotbahnya bagus.
Gini ya, anak 16 tahun basket, nasi sapiring, oke, segini nasi segitu. Lah ini kan perutnya bisa flabi semua. Kenapa? Bagi seorang mama, anak laki tetap still anak kecil, still a boy. Tolong ngerti, Sarah tidak pernah manggil nama Ishak. Dia panggilnya Icak. Icak sayang. Come on, tolong ngerti. Kemana aja, Ishak anak baik, tidak pernah bisa bohong. Persembahan di Gunung Moria sama Dedi. Oh lama sekali sih. Iya biasa Dedi yang ngatur. Mama lihat ada kayu, ada api, ada tali, ada belati. Dedi juga bawa bujang 2, buat apa juga? Pertanyaannya mana korbannya? Ya nanti Tuhan siapkan. Abraham bilang suruh gini. Abraham bilang udah keringat dingin tuh. Sarah berkata, Icak, kamu gak bisa bohong sama mami. Pandang mami. Masuk kamar. Duduk. Dedi tidak ada. Bicara sama mami. Siapa korbannya? Itu Abraham suruh gini. Icak. Aku. Anda bisa bayangkan. Sarah seperti apa itu? Dia keluar ambil panci dan wajan. Dia panggil Abraham. Abraham! Tit! Tengkorak, tulang, silang. Wah itu semuanya edit semua itu. Tadi itu, kamu ke sini. Ini anak nunggunya lama, sekarang kamu persembahkan. Siapa yang suruh? Tuhan mana seperti itu? Kamu ngarang-ngarang, ini pasti Hagar kan? Supaya nanti warisan kehuenya jatuh kepada Ismail. Enggak gitu, Mam, enggak gitu. Ribut besar, keluar dari rumah. Di masa tuanya Abraham sama Sarah itu pisah rumah. Ini bapak pendiri kebudayaan, patriark dan matriark kita, pisah rumah. Ini bukan sebuah teladan loh. Teruskan kita baca ayat Kejadian 23 ayat pertama. Oh Sarah, ini bukan mami biasa ini. Hagar lagi hamil ditindas sama dia. Ngeri ini. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur. Sarah itu meninggal di 127. Hari itu Ishak 37 usianya. Kenapa seperti itu dimatikan oleh Tuhan? Berarti baik-baik. Dan Adam hidup 30 tahun dan meninggallah Adam. Dan Daud mencapai 70 tahun dan meninggal dalam kemuliaan. Dan Salomo mencapai usia sekian. Dan Samuel mencapai usia sekian. Abraham mencapai usia sekian. Alkitab selalu berkata mencapai usia sekian lalu meninggallah, itu artinya genaplah umurnya. Tapi Sarah sama Tuhan diberhentikan usianya. Kenapa? Ini nyonya satu ini ngeri. Ini kalau diteruskan rencana Tuhan sama Abraham bisa selesai itu. Bisa habis total. Tidak pernah berhasil. Kenapa? Sarah tidak pernah paham pemakaian Tuhan dalam diri suaminya. Ayat kedua. Dari mana Bapak bisa tahu mereka pisah rumah? Ayat kedua. Kemudian matilah Sarah. Ayat kedua. Ayat kedua, next. Kemudian. Dua. Ayat kedua. Heng. Matilah Sarah di mana? Itu sama-sama. Lalu Abraham datang dan serumah enggak? Kita baca ya tadi Abraham tinggal di Beersheba. Sedangkan yang namanya Sarah meninggal di Hebron. Ini Yerusalem. Hebron di bawahnya. Hebron itu kira-kira Jakarta, Cawang ya. Cawang ke Cimanggis. Gitu ya. Itu mana Pak? Lebih soal lagi saja. Enggak sampai Cibubur lah, Cibubur. Enggak sampai ke Bogor. Jakarta, Cibubur itu adalah Yerusalem, Hebron. Hebron tempat tinggal Sarah. Abraham tinggalnya masih ke puncak. Jadi dari Cibubur ke puncak itu adalah tempatnya Abraham. Dan ingat zaman dulu, bukan tol, begini jalannya.
total 60 km. Buat apa yang namanya kakek 137, nenek 127, terpisah 60 km begini. Mereka pisah rumah. Enggak cerai, pisah rumah. Abraham sama Sarah. Why? Karena Sarah tidak pernah percaya pemakaian Tuhan dalam diri Abraham. Ini yang terjadi. Jadi pengorbanan Ishak itu adalah ujian dua orang. Abraham diuji, Ishak diuji. Ujian Abraham sebetulnya ayat ketiga. Nah ini khotbahnya intinya di sini. Ini baru mulai. Gitu. Udah setahun gak ketemu, jangan cepat-cepat pulang Bapak Ibu. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu dan berkata kepada Bani Het, aku seorang asing dan pendatang di antara kamu, berikan kiranya kuburan milik kepadaku tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Dan Bani Het menjawab Abraham. Next, ayat ke-6. Ayat ke-6. Dengarlah kepada kami apa? Bani Het panggil Abraham apa? Adoni, tuanku. Tuanku seorang apa? Rosh Melek, raja, bukan raja biasa, bukan raja lenong. Raja agung. Berarti Bani Het itu pandang Abraham raja agung. Jadi kubur istrimu yang mati dalam kuburan kami terpilih, enggak ada seorang dari kami yang akan menolak sedangkan kuburan bagimu untuk kuburkan istrimu yang mati itu. Ayat ke-7, bangunlah Abraham lalu apa? Bapak Ibu ini penting sekali. Abraham bisa dapat gratis. Bani Het pun enggak berani sama dia. Dia beli juga bisa. Dia rebut juga pasti menang. Pertanyaannya kenapa Abraham, bapak orang beriman dipakai Tuhan luar biasa, perlu sujud sama Bani Tumpas? Setiap orang, masuk sini puter ya, punya yang namanya pola masing-masing. Ada yang orangnya rendah hati banget. Tapi kalau orang tuanya disinggung, waduh berubah jadi singa. Ada yang orang tuanya disinggung dia baik apa, tapi kalau sudah keuangan disinggung, waduh gorila keluar. Tiap orang tuh punya garis masing-masing yang terpendam yang tidak pernah diketahui orang lain. Ini orangnya baik ya, nanti dulu. Baik itu ada titiknya. Titiknya belum disentuh, kecuali sentuh semua. Hang, tombolnya mati. Gitu. Itu lain itu. Saudara Tuhan, Abraham itu agung. Buat apa dia sujud sama Bani Het? Setiap kita perlu dalam kehidupan ini mengerti kapan kita perlu sujud untuk sesuatu masa depan. Kita teruskan sebentar rahasia ini. Ada kejutan di akhir nanti. Ayat 8. Dan berkata pada mereka, jika kamu setuju aku antar dan menguburkan istri yang mati itu, dengarkan aku. Tolong minta dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya berikan kepadaku gua Makpela miliknya yang di ujung ladang, berikan kepadaku dengan harga penuh, jadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Waktu itu Efron hadir di tengah Bani Het. Jawab Efron orang Het kepada Abraham yang didengar oleh Bani Het, semua orang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengar aku, ladangku berikan kepadamu gratis loh. Efron tuh sudah sungkan, Paisengki kasih gratis. Di depan mata bangsaku, ku berikan kepadamu, kubur saja istrimu yang mati itu. Teruskan. Ayat 12, sama-sama apa? Lalu, nah aneh tuh. Belajar dari sebuah teladan Abraham. Abraham itu untuk yang ini perlu sujud. Bapak Ibu, ada berkat yang kita bisa ambil, ada yang kita tidak ambil untuk sementara. Abraham tahu kapan dia bisa ambil gratis, kapan dia ambil dalam peperangan, kapan dia bisa ambil dengan bayar, kapan dia terima ini, dia tahu semuanya. Dia sujud. Kenapa dia perlu sujud? Ini sebuah pengorbanan besar ujian iman sebetulnya. Abraham mempersembahkan Ishak, itu Abraham diuji, Ishak diuji. Jadi bukan Abraham sendiri yang diuji, itu dua orang diuji. Tapi untuk urusan ini, satu orang diuji, itu Abraham sendiri. Teruskan cerita ini, bagus sekali. Dan berkata pada Efron yang dengar oleh mereka, ayat 13. Sesungguhnya jika engkau suka dengar aku bayar harga ladang, terima daripadaku supaya dapat mengabulkan istriku yang mati itu. Dia paksa-paksa sama Efron. Jawab Efron pada Abraham, terakhir Efronnya sudah nyerah, ya sudahlah dipaksa-paksa terus. Adoni, dengar aku. Sebidang tanah dengan harga hokikot sekel kof, 400 shikal logam, bukan perak, hokikot sekel kof. Apa artinya bagi kita? Artinya Efron sama Abraham ini uang parkir doang nih.
400 shikal. 2 shikal perak bisa beli 2 bukit. Maaf, 2 shikal perak bisa beli 1 bukit. Ini tempat ini, harganya berapa? Ini bisa beli 200 bukit. Bukit Sentul lah, bukit mana. Bayangkan, Abraham kaya miskin. Ini penting, Bapak Ibu ada waktu, tadi Pak Tim bahas sama saya bahwa City of Love punya yang namanya aplikasi, apps. Jadi nanti bisa cek khotbah tadi pagi tentang sinyal. Tolong ngerti bahwa Tuhan itu yang pertama kalau ketemu sama kita, Tuhan selalu ingat kebutuhan kita. So, ada beberapa orang yang memang lahir dia sudah standar. Ada yang mungkin karena masa trauma hidup atau masa kecil akibatnya agak minder. Tolong mengerti, Abraham dipakai Tuhan luar biasa. Artinya gini, jangan jadi orang yang minder. Karena kita, kalaupun Anda bilang bahwa ya saya tahu Tuhan hebat, tolong mengerti. Kita ini ada keturunan sama Abraham. Abraham itu bapak orang percaya, luar biasa dipakai Tuhan. Alkitab berkata, Tuanku minta harga 400 shikal perak. Kubur istri yang mati, 16 bagus sekali. Tempat ini yang saya selalu pengen pergi. Sekarang sudah susah ya Bapak Ibu. Tapi kita tunggu dibuka saja. Lalu Abraham terima usul Efron, ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak dimintanya didengar oleh Bani Het. 400 shikal perak sama-sama. Ini adalah dasar dari ayat ini. Seperti yang berlaku, ini harus kasih garis bawah ini. Ini bahasa ini agak sulit. Demikianlah 17, ladang Efron di Makpela, Mamre, ladang gua sana, pohon, ladang, seluruh tanah sampai tepi-tepinya. Diserahkan pada Abraham menjadi tanah hak milik, bukan HGB. Di depan mata Bani Het, depan semua orang datang di pintu gerbang. Akhirnya Abraham mendapat gua Makpela milik dia. Pertanyaannya, dapat gua 1 sampai sujud 2 kali, padahal bisa perang juga menang, rebut pasti menang. Kenapa perlu sujud? Cerita ini gak pernah terbuka sampai kita belajar tradisi Yahudi. Repotnya Alkitab ditulis dengan tradisi Yahudi. Jadi kalau kita ini membacanya dengan cara yang salah, gak pakai kultur, gak bisa ngerti. Contoh, ketemu orang Jawa. Pak Runa, nanti siang saya mampir rumah Anda ya. Saya jawab, sesok baik. Jangan bilang gini, oh Senin Pak. Sesok wae bagi orang Jawa artinya tidak sekarang. Aku enggak sempat. Pak, nanti pulang saya traktir ya Pak ya. Sesok wae. Itu artinya apa? Aku udah kenyang. Orang Jawa tidak pernah bisa bilang ya. Ngomongnya selalu adalah sesok wae. Tidak bisa bilang tidak, sesok wae. Paling repot adalah ketemu sama perempuan Jawa yang cantik. Dek, kamu cantik. Mau gak jadi istriku? Sesok wae. Itu artinya apa? Mundurlah teratur. Itu kultur. Nah, bayangkan bisa kultur. Orang Jawa Timur ketemu, udah lama 20 tahun gak ketemu. Begitu ketemu, maki-maki tuh. Wah, makin keras, makin tajam makiannya, makin erat hubungannya. Lah orang Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi ketemu, 20 tahun gak pernah ketemu. Mas, piye kabare? Saya, bagus. Oke, saya. Ya oke. Itu gak ada hubungan tuh, mantan musuh itu. Tapi begitu, titit, waduh, makin banyak. Tengkorak, tulang, semua keluar, tanda seru, tanda ubu, edit semua itu. Nah itu makin erat. Itu kultur, sulit. Anda bisa bayangkan, Anda makan bersama dengan orang di Arab sana, Anda makan kan. Nah, Anda mau memuji makanan itu enak. Gimana makanan istriku, masakannya? Enak? Anda gak boleh puji istri depan suami yang ada di Arab Saudi. Bagaimana cara pujinya? Anda harus bersendawa. Makin kencang sendawanya, makin enak masakannya. Anda coba di keluarga Chinese nanti pulang makan. Mertua, ini coba makan mami. Enak enggak? Piring mangkuk, semua meja tumplek balik gitu. That's kultur. Mengerti firman-Nya bisa mengerti, but kultur penting sekali. Ini saya mau cerita sebentar Bapak Ibu. Kita sampaikan dulu, kita mau bahas soal tradisi Yahudi. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan Adam. Tolong mengerti di mana Adam itu berkuasa. Adam berkuasa di tanah Eden. Tapi kerjanya di taman di Eden. Tolong bedakan, Eden sama taman di Eden. Saya mau tanya, Jakarta sama Taman Suropati lebih luas mana? Adam menguasai Eden.
kerjanya di Taman di Eden. Taman di Eden itu di mana? Ada di bagian tenggara dari Irak alias Teluk Persia. Jadi Adam itu kerjanya di situ, di Taman di Eden. Tapi Adam itu sehari ketemu Tuhan 2 kali. Ada di mana? Kejadian 38. Adam ketemu Tuhan, setelah dengar Tuhan, belajar kom kan, kayak di City of Love itu. Terus dia balik lagi untuk kerja. Sehari 2 kali pada hari sejuk, yaitu adalah pagi sama sore. Adam ketemu sama Tuhan, kemudian kerjanya di Eden. Anda bisa bayangkan, ketemu Tuhannya di mana? Di Hebron. Hebron letaknya di bawah Yerusalem. Hebron, HBR artinya relationship atau connecting. Pak, Bu, itu dari Hebron sampai Taman di Eden jaraknya ribuan kilometer. Lah kok bisa? Ingat, Adam bukan manusia biasa. Kita ini yang perutnya gemuk-gemuk begini, lari sebentar. Adam, kekuatan Tuhan. Adam ketemunya sama Tuhan di Hebron. Dia kerja di Taman di Eden. Satu hari Tuhan bikin Hawa. Setelah dibikin Hawa minta untuk Adam makan buah pengetahuan yang jahat. Makanya yang namanya laptop terkenal itu ada bentuk apel udah digigit. Kalau belum digigit, belum pinter. Mau pinter, gigit dulu. Nah gitu. Loh, ini bener ini. Jangan bisa, ini bener, itu memang konsep filosofinya begitu. Kalau belum gigit, belum bagus gitu ya. Pak, waktu itu saya nggak mau pakai lagi Pak, bawa sini. Kalau nggak mau pakai, bawa sini. Saya kumpulkan semuanya. Nah, apa yang terjadi? Jadi waktu Hawa ada, Adam tuh bingung. Kalau dia makan buah, dia akan bersama-sama Hawa, tapi lepas dari Tuhan. Tapi kalau dia nggak makan tuh buah, dia bersama dengan Tuhan, Hawanya yang lepas. Seperti kebaikan pria di luar sana lebih milih perempuan ketimbang Tuhan. Di luar sana. Adam akhirnya memilih Hawa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan hilang seorang teman baik. Pertanyaan saya, Tuhan kehilangan tidak? Yes. Makanya kenapa Tuhan panggil lagi seorang dari Ur Kasdim. Ingat, Adam itu tinggal daerah Irak bagian tenggara dan Abraham itu tinggalnya adalah Irak tengah ke utara. Sama-sama orang Irak. So, cintailah orang Irak. Ada juga keturunan Abraham semuanya. Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke sebuah tempat yang Tuhan tunjukkan. Abraham, keluar dari tempatmu Ur Kasdim. Pergi sebuah tempat ke barat. Journey to the west. Bukan Sunggokong sama Cupakai. Pergi ke barat tuh kemana? Tuhan tuh mau bawa Adam sebetulnya back Abraham ke Hebron. Tuhan kehilangan Adam. Tuhan punya sahabat baru namanya Abraham. Di Hebron mereka mau. Tradisi mengatakan Abraham tanpa pengetahuan dia masuk ke tempat Hebron. Milik orang Het. Dia adalah peternak hari itu. Dombanya masuk gua, hilang. Abraham cari itu gua. Pas sampai di gua ini, gua Makpela ini, waktu dia masuk, wangi dan segarnya bukan main sejuk. Ingat, ini Timur Tengah loh. Ada gua wangi dan sejuk. Dia bingung, nih gua apa? Dia masuk makin dalam, makin wangi. Begitu dia masuk ke dalam, dia kaget sekali ada 2 jenazah di sana. Adam dan Hawa dikubur di situ. Abraham tahu, inilah sumur dalam kehidupan. Makanya tolong ngerti Bapak Ibu, Tuhan tuh gak iseng taruh Anda ada di keluarga Anda. Anak muda harus dengar ini. Kalau ayah Anda sudah mulai di sini, ya tugas Anda teruskan itu. Pak Pendeta, Kak Pak Tim, ayah saya komposer, mami saya solis, kakek saya dirijen, nenek saya pemain organ di gereja. Kira-kira kalau saya ngelamar jadi singer cocok gak ya? Onde mande. Pertanyaan macam apa itu? Ngerti gak garis keluarga tuh, ngerti gak sih? Nah kebanyakan anak sekarang itu gak ngerti garis keluarga, gak ngerti sebuah panggilan background. Makanya saya tuh sering cerita sama anak saya. Saya ceritakan sejarah saya. Banyak orang tua cuma cerita keberhasilan, lupa cerita gagal. Akibatnya waktu anaknya gagal, dia gak bisa bangun lagi. Saya cerita sama anak saya, bagaimana ketemu mami? Nembaknya bagaimana? Dan mami jawabnya apa? Anak sekarang gak pernah diajar, akhirnya apa? Ditembak sekali dijawab. Kan harga saham jatuh dong. Oh nembak sekali kok dijawab? Ya tarik ulur dulu, ada cara, tekniknya ada. Nembak sekali ditanya, kayak mengharapkan sekali itu loh. Tembak sekali langsung oke. Ada tekniknya. Yang ajar siapa? Ayah. Saya ajar dari kecil SD bagaimana ATM.
Nih, kalau Anda cuma ngajarin dia di SMA, udah pegang ATM sendiri, habis isi ATM. Kamu depan, coba papi di belakang. Berapa angkanya? Shh, saya bisikin. Itu ngambil. Check in pesawat. Papi check in kamu sebelah, besok kamu depan, papi di belakang. Udah, check in hotel. Lah kalau pesan dari Traveloka Air juga bisa. Check in masuk dulu. Imigrasi, ayo ngomong aja depan, papi di belakang. Kan kalau anak kecil boleh samping. Diajar dari SD. Siapa yang ngajar? Bapak yang ngajar. Nih kalau kamu punya teman kayak begini, ini teman gak bagus. Nih teman ini akan bawa kamu ke sini. Nih yang ini biarpun begini tapi ini bagus. Diajar. Itu simple tapi sebenarnya membekas dalam diri seorang anak sampai tua. Nah apa yang terjadi? Tuhan tuh kehilangan sama Adam. Dia ketemu Abraham. Abraham tahu. Ini Tuhan bawa dia kembali ke Hebron, Makpela. Ada something ini. Gua inilah gua. Sebuah warisan yang harus diambil. Nah kenapa kalau kita dengar Panikus sering berkata, gali sumurmu kembali. Gali sumur, apa artinya? Kembali mengingat. Apa yang terjadi? Tempat itu milik orang Het. Dia ngotot sampai sujud untuk dapat tempat itu. Ini cerita sama dengan Tuhan berkata, ada orang menemukan permata, dia tanam lagi, dia tutup, dia jual hartanya, dia beli tanah itu. Ini sama dengan cerita soal keselamatan. Akhirnya Abraham ngotot, dikasih sama Efron. Efron gak tahu dikasih tanahnya. Dia dapat Makpela. Makpela ini ada di kota Hebron. Hebron nama lalunya adalah Kiryat Arba. Kiryat Arba artinya the city of four, kota dari 4 pasang. Di gua Makpela itu dikubur Adam sama Hawa, Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, yang terakhir Yakub dan Lea, bukan Rahel. Karena di mata Tuhan yang sah istri pertama. Jangan bilang amin, gak enak sama sebelahnya. Tuhan itu pro yang pertama. Bapak Ibu ingat Batsheba. Daud menikah dengan Batsheba, koma, istri Uria. Setiap ada nama Batsheba selalu koma, istri Uria. Karena bagi Tuhan yang sah suami Batsheba bukan Daud, Uria. Tapi waktu Daud menikahi jandanya Nabal bernama Abigail, cuma sekali tulis. Dan Daud menikahi Abigail, koma, bekas istri Nabal, cuma sekali. Di mata Tuhan pernikahan Daud sama Abigail sah. Tapi pernikahan dia dengan Batsheba di mata Tuhan tidak sah. Kenapa? Suami tetap Uria. So kalau Anda yang pertama dan ada banyak 2, 3, 4, jangan khawatir ibu-ibu. Tuhan pro sama yang pertama. Bagi Tuhan yang sah cuma yang pertama. So makanya kenapa Yakub dikuburnya bersama Lea dan bukan Rahel. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Di tempat itulah, di gua itu. Ada sampai hari ini. Nah, kita lihat sebentar gambar-gambar ini Bapak Ibu. Nih, Abraham Sites, pasang Abraham Sites. Tuhan tuh kalau suka sama sebuah tempat, suka sama sebuah keluarga, suka sama sebuah gereja, sama seorang pribadi, bolak-balik sana terus. Tapi berasa enggak? Kalau orang yang diberkati, dia lagi. Yang dipakai Tuhan, dia lagi. Anugerahnya, kenapa sih Tuhan tuh suka lagi? Saya akan buktikan di Alkitab ini, semua tempat yang ada di Alkitab, tempatnya sebetulnya satu. Gak pernah pindah, situ lagi. Itu bukti Tuhan kalau sudah suka satu tempat, dia pasti kembali ke sana lagi. Saya berdoa, City of Love, senangkan hati Tuhan. Supaya hati Tuhan ada di tempat ini senantiasa. Abraham Site, situs Abraham. Next. Ini adalah Hebron. Bapak Ibu jangan pernah paksa pergi ke sana. Kenapa? Ini milik orang Palestine. So kalau masuk ke sana, itu bis bisa dihancurkan pakai batu. Makanya jarang yang mau pergi ke sana. So kalau nggak bisa pergi ke sana jangan paksa. Tapi sudahlah, kita sudah nggak bisa pergi ke sana. Gitu. Jadi aman saja sudah. Paling cuma ngiming-ngiming saja. Gitu. Hebron, ini tulisannya adalah Hebron, welcome to Hebron, Jewish Community of Hebron. Ini bacanya begitu. Kok Bapak tahu? Ini di bawah ada nih. Nih, oh, hebat, bisa baca. Hebron. Oke. Ini adalah Tombs of our Patriarch and Matriarch. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pendiri kebudayaan ada di sini. Di kuburannya di sini, di Hebron. Dan tempat ini adalah tempat kuburan sebetulnya. Bukan cengbeng ya, bukan. Ini ada pengajaran nih, harus hati-hati nih. Ada yang namanya grave soaking. Jadi cari kuburan hamba Tuhan, terus nyembah di situ, biar urapannya pindah. Ini lagi marak di Amerika. Dan kalau sudah dengar masuk Indonesia, Anda hati-hati. Kita ke Israel bukan untuk dapat berkat.
Berkat dapat di mana saja. Pergi nggak ada hubungan sama surga, nggak surga. Kita ke sana untuk melihat napak tilas supaya iman kita makin kuat karena melihat langsung dan mempelajari Alkitab. Tapi nggak ada hubungan, pergi ke sana lebih rohani, tidak ada hubungannya. Nggak pergi kurang rohani, nggak ada hubungannya. Hati-hati, jangan sampai salah. Ini ada pengajaran baru nih di Amerika, sedang jalan ke Indonesia, grave soaking. Jadi grave soaking atau grave sucking, jadi menyedot di kuburan. Ngeri banget ini. Ada belum dengar ya? Ya, ini saya ngomong dulu supaya kalau terjadi jangan ada sebagai membernya. Next. Yang dua orang nggak penting tuh, nggak penting. Dua orang itu nggak penting. Jangan dilihat, nggak penting itu nggak penting, saudara, nggak penting. Itu adalah gedung yang disebut nama Hebron. Gua Makpela itu di bawahnya, yang di kaki saya tuh di bawahnya itu. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Di tempat inilah tempat yang Abraham ngototnya luar biasa buat dapat. Kenapa sih dia ngotot? Karena sebetulnya tempatnya adalah tempat untuk mengembalikan ingatan Abraham soal keintiman sama Tuhan. Saudara Tuhan, tempat ini, gedung ini ada sarkofagusnya, ada petinya. Itu peti kosong, nggak ada isinya itu. Kuburan asli ada di bawah, di gua di bawah. Dan nggak gampang untuk masuk ke sana. Karena itu sekarang menjadi tempat ibadah dari saudara kita. So model kayak kita nggak bisa masuk dengan mudah. Gitu. Nanti kalau sudah dibuka lagi Israel, nah saya akan ngobrol bagaimana caranya masuk. Ada. Next. Nggak penting, dua orang nggak penting. Gitu, oke. Tuh ini. Ini bacanya Abraham nih, Abraham. Udah percaya saja. Ini Abraham bacanya gitu. Itu dalam belakang itu ada peti, itu peti Abraham. Tidak ada isinya. Ini cuma sekedar tampilan saja. Nah, di bawah dari gedung ada gua. Ditutup dengan sebuah tenda warna hitam. Itu tenda kalau dibuka ada pintu gua. Gua itu zaman dulu tembus sampai ke Iran. Kemana? Ke Taman Eden. Oke, sampai sini oke. Kita buktikan sebuah tempat Tuhan selalu balik sana lagi. Makanya penting untuk kembali ke tempat mula-mula. Next. Sebelum kita masuk ini dulu, kita baca sebentar ayat ke-16 dari Kejadian 24:3. Kejadian 23 ayat 16. Abraham menerima usul Efron, ditimbangnya perak untuk Efron, sebanyak yang ditinggalkan oleh Bani Het, Holkikot Sekelkov, 400 sikal perak. Seperti berlaku di antara para saudagar. Kata seperti berlaku di antara para saudagar pakai bahasa Ibrani, over la zoher. Nah, kata over la zoher ini dua arti, contoh. Ini contoh nih, Bapak kan tahu semua kalau di kantor gini. Sabtu kosongkan schedule, kita golf. Gini, kalau di Jakarta ngomong golf jangan begini, oh cari keringet Pak. Oh bukan, golf itu bicara bisnis. Jadi bicara golf ada dua arti, satu cari keringet untuk kegiatan Asian Games. Gitu. Satu lagi adalah untuk bis. Nah kalau kita ngomong golf pasti bisnis. Nah kata yang tadi, Kejadian 23 ayat 16, pasang lagi, itu juga over la zoher ada dua arti. Yang pertama artinya adalah seperti berlaku di antara para saudagar. Tapi ada arti kedua, artinya adalah jalan setapak menuju taman. Kenapa Abraham ngotot dapat tempat itu? Karena tempat itu adalah akses satu-satunya. Hubungan antara Tuhan di Eden dan di taman di Eden. Satu garis. Eden artinya delight, sukacita. Kekristenan sukacita, amin. Dari Eden keluar 4 sungai, masih ingat? Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Lihat 4 ini. Kelimpahan, kemenangan, keintiman, kesuburan. Waduh, artinya mantap semua. Bapak Ibu, kali ini memang mereka mencari tempat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita mencari Tuhan Yesus. Tapi semuanya digambarkan dalam bentuk, ini kalau kita ngerti gini lebih mantap nih. Sampai sini oke Bapak Ibu? Nah, yuk kita buktikan, saya buktikan sebentar bahwa tempat di mana Tuhan datang, tempatnya sama terus. Temple Mount Moriah. Oke. Itu yang warna kuning itu adalah Dome of Rock. Masjid Omar. Itu kuning tuh emas semua itu. Itu kalau ada di sini 2 jam habis. Tempat ini namanya Bukit Moria. Jadi satu hari Daud itu
pernah sombong. Dia ngitung orang Israel pada dilarang sama Tuhan ngitung tanpa mempersembahkan korban. Daud ngitung tanpa korban. Tuhan datang sama Daud bilang gini, Daud kamu salah. Ya ampun Tuhan. 3 sanksi pilih 1. 3 tahun kejar musuh, 3 bulan kelaparan, 3 hari sampar. You pilih. Daud bilang, lebih baik sama Tuhan lah daripada sama orang jahat. Oke, sampar 3 hari. Itu sampar caranya begini, di tempat ini. Malaikat datang, gede sekali. Ini tempat penggembalaan. Pemilik tempat ini adalah Arauna. Bukan Aruna, Arauna. Datang, ini penggembalaan. Datang, dia angkat yang namanya pedang. Sampar menghajar Israel, mati ribuan. Itu yang punya tanah stres, Daudnya stres. Daud tahu, ini malaikat untuk berhenti. Tuhan yang suruh. Tuhan mau suruh harus hati senang. Dia bilang sama Arauna, Arauna, jual tanahmu. Aku bikin persembahan di sini. Arauna saking stresnya, ambil aja. Enggak, beli, ambil aja, beli. Daud sama Abraham sama. Ada berkat yang Anda harus ambil, ada yang Anda harus diamkan. Enggak semua yang namanya keuntungan itu berkat. Kristen harus sadar ini. Berapa? Bayar sama Daud, dibayar, diambil milik Daud nih. Jadi milik Daud, sama Daud dikasih kambing domba dipersembahkan. Begitu asapnya naik, Tuhan senang. Baik, malaikat selesai. Tapi nggak mau pergi malaikatnya. Daudnya stres lagi. Ini gimana? Tempat inilah, tempat kediaman kelak. Daud akan menumpuk semua persembahan di tempat ini. Tempat ini kelak menjadi bait suci Salomo yang pertama. Sama tempatnya. Hancur, bait suci kedua, ya di sini. Dihancurkan, kelak yang ketiga, ya di sini. Udah, 3. Ini tempat adalah tempat seberangnya. Tuhan di Taman Getsemani, iya di sini tempatnya. Tuhan nyebrang di sini. Tuhan datang dekat sini. Disinilah tempat dulu sebelum penggembalaan ini. Next. Disinilah dalam ini, itu puncak bukit. Jadi kalau Anda masuk sini, jangan masuk. Ini bukan punya orang Israel, ini orang Palestine. Anda masuk perlu 2 kalimat syahadat. Jadi nggak usah terlalu masuk aja. Saya beritahu isinya saja udah ya. Pas masuk, ada batu miring. Itu puncak bukit. Kita sekarang masuk, buka bis, langsung nyampe. Dulu, daki. Di puncak bukit itu, Abraham menaruh Ishak mau dibunuh. Loh, sama lagi tempatnya. Bola balik situ lagi, L4, lu lagi. Bola balik sama terus di tempat inilah. Abraham mempersembahkan. Di tempat inilah bait suci 1, 2, 3 dia akan dibangun. Di tempat ini, Tuhan, muter-muter. Semua acara Via Dolorosa, semuanya ya kompleksnya satu itu. Enggak kemana-mana, ya situ lagi sudah. Kelihatan Tuhan kalau suka satu tempat, ya itu lagi. Di bawah tempat ini. Next, masih ada? Itu kaki saya. Ada apa sih gak percaya? Ya percaya gak percaya lah. Digerung ke bawah. 40 meter sampai 70 meter di bawah. Ada tabut perjanjian. Too bad ya, kita gak bisa balik lagi ke sana. Ya gak apa-apa, one day kita pasti akan ke sana. Dalam Yerusalem yang baru. Gak ada yang amin, saya amin sendiri deh. Amin, sudah. Oke, matikan saja. Apa sih yang saya mau bicara dari semua hari ini? 1, Abraham begitu ngotot mendapatkan, menggali sebuah warisan. Setiap orang tuh punya warisan daripada Tuhan. Biarlah keturunan kita semua melakukan dengan kesenap hati. Abraham sebuah contoh. Ishak ikut pola ini. Kapan-kapan saya kesini lagi, kita teruskan khotbahnya soal Ishak. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau Abraham